Kalau Akang merasa ThinkPad X1 Carbon masih terlalu mahal dan ThinkPad T480 masih terlalu besar, laptop ini bisa jadi pertimbangan. Inilah Dell Latitude 7300. Halo Kang, inilah laptop yang membuat saya melupakan ThinkPad X280 dan kita akan melihat gambaran tentang positioning dia, fisik, software, hardware, performa, harga, dan juga nanti alternatif lain dari laptop yang akan bisa dapatkan di rentang harga 5 jutaan ya. Kita mulai dari namanya dulu ya Kang. Ini Dell Latitude 7300. Latitude artinya laptop kelas bisnis. Dan angka 7 artinya dia seri tertinggi ya Kang. Seri tertinggi dengan desain dan berat yang seperti Akang lihat 1,3 kiloan saja. Dan angka 3 artinya adalah laptop ini laptop 13 inci, bukan 12 inci atau 14 inci. Dan laptop ini menggantikan dua laptop sekaligus. Sebelumnya Dell 7290 dan Dell 7390. Hanya ada Dell 7300 sebagai penerusnya. Kenapa begitu? Karena dimensinya sama ya Kang. Dimensi sama-sama ukuran tapi layar lebih besar. Dan di tas seperti ini, tas laptop selempang sangat mudah dan sangat kecil ya kita bawa-bawa. Target pasarnya memang untuk para pekerja kantoran, juga siswa atau mahasiswa yang memang sering bolak-balik ya, mobilitas tinggi, yang butuh laptop ringan, kuat, dan juga baterai tahan lama. Karena Dell Latitude 7300 ini sudah digantikan oleh Dell Latitude 7330 untuk generasi sekarangnya, jadi laptop ini kondisinya bekas ya Kang. Dan untuk kondisi yang bekas, saya rasa saya mendapatkan unit yang sangat baik dan penjualnya juga sangat baik, masih memberikan segala macam kelengkapan seperti laptop baru ya. Ada soft case seperti ini dan juga soft case untuk bawa-bawa. Saya diberikan seperti ini warna merah. Dan yang menarik juga dus ya, dus Dell, walaupun memang bukan dari Dell dengan seri yang sama, tapi ini dusnya dus Dell asli ya Kang. Masih ada manual-manual juga. Untuk beli di mana nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi Akang, silahkan cek aja ya. Nah, sekarang kita ngomongin hardware-nya. Dari segi material, ini sungguh sangat baik ya Kang. Ini ada karbonnya dan juga dari magnesium. Beratnya tadi sekitar 1,3 kilo dan tebalnya ini ya Kang. Tebalnya ini mungkin 1,8 cm aja. Jadi nggak terlalu tebal, masih tergolong ultrabook. Dan ini ada pola-pola karbon ya. Ada dua warna sebenarnya. Yang warna silver ini dari aluminium, dan ini saya rasa saya suka ya warna begini ya, karena memang matte black gitu. Portnya masih sangat banyak dan lengkap ya. Ini port untuk charger, dan ini USB-C Thunderbolt juga, dan ini HDMI, dan ini USB-A. Yang menarik adalah saya melakukan charging dengan USB-C seperti ini. Jadi tanda indikatornya nanti akan menyala. Indikator ini akan menyala dan dia akan mati ketika baterainya terisi penuh. Untuk chargeran bawaannya sendiri lah chargeran seperti ini ya, model jadul. Saya dapatnya ini asli juga sih. Ada juga model yang memang lebih terbaru dan dia bulat seperti ini, dan dia akan menyala di ringnya LED berwarna putih ya. Dan di sebelah kanan ada ini untuk pengunci, biasanya kalau lagi demo ya, jadi display. Dan ini ada USB lagi, dan ini ada micro SD ya. Tidak ada slot SD card, dan di bawahnya ada slot SIM card. Sayangnya tidak ada modem, jadi belum bisa digunakan. Dan ini adalah untuk audio combo. Di bagian belakang
bersih, nggak ada apa-apa. Tapi kalau Akang perhatikan lebih jauh di bagian belakang di sini, ini ada tempat untuk keluar panas ya, exhaust-nya. Dan inilah bagian belakangnya. Ini sangat baik ya. Ini ada dua yang sangat besar, anti slip ya. Jadi kita aman gitu. Dia laptop ini nggak gerak sama sekali. Jadi lengket gitu Kang, bagus. Dan dia jadi ada jarak untuk ruang keluar panas ya. Ada dua, dan ini speaker di sini dua yang ya khasnya laptop lah ya, nyaring keras gitu, tapi biasa saja. Ini baut-baut yang nanti akan kita coba lepas, dan ini adalah logo Windows ya. Jadi Windowsnya original seperti biasa, khas laptop bisnis. Dan kalau kita ke bagian depan nggak ada apa-apa juga, hanya ada coakan seperti ini untuk memudahkan kita membuka laptop. Apakah bisa kita buka dengan satu tangan? Jawabannya adalah bisa, tapi hanya sampai setengah saja. Kenapa begitu? Karena kalau kita buka renggangan seperti ini, dia akan membentuk sudut dan menggunakan layarnya ini sebagai leverage ya Kang. Jadi dia agak mengangkat sehingga ada ruang tambahan lagi untuk bernafas, laptopnya bernafas. Ini tombol powernya ya Kang, yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Jadi kalau sudah kita setting fingerprint, dan dia akan berfungsi sebagai fingerprint, dan performanya sungguh sangat baik. Kita masuk BIOS menggunakan F2, dan inilah tampilan BIOSnya. Dan di BIOS ini kita bisa melihat hampir semua informasi. Jadi mulai dari RAM 8GB dan ada 2 slot, nanti akan kita lihat. DDR4 ya Kang, 2400 MHz, dan CPU semuanya ya. Ini Intel i5 8365U versi U ya, versi hemat daya. Intel Gen 8 atau Whiskey Lake series, dan ini ada SSD 256GB, dan dia GPU-nya onboard 13, ini layar 13,3 Full HD 1920 x 1080. Nah, sekarang kita bicarakan keyboard. Keyboard ini backlit ya Kang, jadi dia menyala, dan rasanya keyboardnya ini agak lebih kecil dibandingkan dengan ThinkPad seri T dan seri X, walaupun seri X ya. Saya belum coba seri X280 dan X390, tapi ini rasanya lebih kecil dan touch-touchnya pun lebih kecil. Hanya saja Akang boleh lega karena rasanya ini masih enak untuk kita ngetik. Key travelnya memang tidak sedalam milik ThinkPad, tapi dia memberikan kenyamanan yang luar biasa, feedback kenyamanan. Dan kalau Akang perhatikan di bagian ini juga masih ada berbagai macam tombol ya, shortcut yang bisa kita gunakan ya. Nah, seperti ini, mati, dia menyala, ada 2. Dan kita ke bagian trackpadnya. Trackpadnya ini biasa saja dan kecil ya kalau untuk ukuran sekarang, tapi yang saya suka dan nggak suka, saya sukanya dulu dia masih ada tombol, benar-benar tombol, bukan tombol klik ya, dan ini sangat enak jadi menggunakan. Dan yang saya nggak suka, dia sudah tidak ada lagi track point ya, seperti ThinkPad atau Dell Latitude 7490 yang kita masih bisa menggunakan di sini seperti ini. Dan ini tidak bisa karena saya pengguna track point, jadi saya agak harus beradaptasi kembali menggunakan trackpadnya ini. Apakah trackpad ini bagus? Ya, bagus. Dia presisi juga dan responsif ya Kang, nggak ada masalah sama sekali. Dan sekarang kita lihat seperti ini. Akang perhatikan ada tanda fingerprint. Hanya cukup tekan seperti itu saja dan terbuka, kita sudah bisa masuk melihat. Dan inilah layar dari Dell Latitude 7390 yang masih bisa kita rebahkan seperti ini. Tidak touchscreen, tapi ada versi touchscreennya. Dan layarnya adalah salah satu yang saya suka. Kenapa? Karena dia sudah IPS Full HD dengan tipe yang matte ya, matte anti
glare ya Kang, bukan yang glossy. Jadi sangat enak. Dan untuk tingkat kecerahan juga sangat baik, bahkan ini lebih cerah daripada X1 Carbon yang sebelumnya saya review. Ini tingkat paling gelapnya dan ini paling cerah. Saya biasa di posisi 40%, 1, 2, 3, 4 atau 50% itu sudah sangat cukup untuk kondisi saya mengetik. Dan kalau akan lihat kembali di atas, ini webcam dan ini juga sudah ada privacy guard atau think shutter di ThinkPad. Dia ada penutup ya, penutup webcam. Jadi aman selamanya gitu ya. Jadi tutup saja kalau memang tidak kita gunakan. Kalau kita bicarakan performa juga, dia sudah Intel i5 atau i7, ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang ini Intel i5 8365U, ada juga Intel i7 8665U atau ada Intel i5 8265U. Semuanya itu menggunakan 4 core dan 8 thread ya, hanya berbeda di clock speednya saja. Saya memilih yang tengah-tengah karena itu adanya dan juga rasanya itu yang paling pas. Kenapa? Karena saat saya melakukan benchmarking Cinebench 2 menit awal itu dia kencang. TDP-nya kan dari 15 watt sampai 25 watt bisa ya. Jadi dia 25 watt itu naik, tapi 2 menit saja, lalu kemudian dia kembali ke 15 watt saja. Hanya dalam 2 menit dia full performa, tapi setelah itu stabil. Kenapa seperti itu? Rasanya karena memang dia tidak didesain untuk kerja-kerja berat ya, kerja-kerja rendering 3D atau editing segala macam, karena kipasnya itu juga kecil dan heatsinknya juga kecil juga ikutan. Itu yang membuat saya juga agak ragu untuk mengambil i7 nya. Jadi rasanya pas saja dengan i5. Nah, sekarang coba kita buka, ada 8 baut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menggunakan obeng Philips PH00 ya Kang. Dan membukanya mudah, dan di pojok sini ada coakan. Jadi kita tarik saja pelan-pelan ya. Kalau dirasa ada resistensi jangan dipaksa. Ini materialnya magnesium dan gabungan dari plastik ya. Dan inilah dalamnya Dell 7300. Apa saja yang bisa kita upgrade? Pertama, kita lihat dulu baterainya. Ini jadi baterai semua ya Kang ya. Jadi kabar baiknya adalah ini baterai 60 Wh dan wear levelnya masih 57 Wh ya. Jadi 8 jam kerja itu masih mudah banget. Tembus 8 jam itu masih sangat mudah laptop sekecil ini dengan baterai sebesar ini. Dan di sebelahnya kalau Akang lihat, ini adalah SSD 2280. Ini saya rasa sudah diganti oleh penjualnya ya. Ini hanya SATA dan ini bracketnya. Bracketnya juga berfungsi sebagai untuk pendingin ya, karena ada thermal padnya di kalau kita buka di sini. Dan di bagian sini ada yang menarik, yaitu akan lihat sendiri, ini adalah slot RAM. Ada 2 slot RAM yang bisa kita manfaatkan. Ini DDR4 2400 MHz ya. Jadi maksimal 32 atau bahkan 64 GB. Dan ini adalah kipas yang saya sebut tadi yang kecil dan heatsinknya juga kecil. Tidak bisa kita lakukan upgrade CPU ya Kang, dan tidak ada opsi GPU terpisah. Jadi sudah begini saja. Dan di sebelah kipas itu ada tulisan WW1 yang sangat besar. Ini adalah modem ya, tempat modem. Ukurannya seperti ini ukurannya. Dan apakah bisa kita pasangkan SSD ini, SSD M.2 SATA ukuran 2242 ke sini? Bisa jawabannya, dan terbaca. Kabar baik sekali untuk
kita yang memang rasanya butuh dual storage ya. Jadi bisa dipasang di sini satu dan di sini satu. Dan ini adalah untuk LAN ya, wireless LAN. Dan ini tadi tempat slot SIM cardnya ya, karena memang saya mendapatkan tidak ada kabel antena di sini. Jadi untuk upgrade modem agar bisa menggunakan SIM card itu jadi tidak bisa ya Kang, tidak memungkinkan gitu, agak merepotkan. Dan kita lihat bagian bawahnya, ini adalah baterai BIOS ya, terlindung dengan baik di sini. Yang saya suka lagi dan Dell masih mempertahankan adalah di bagian sini ya Kang. Jadi ini akan lihat, ini adalah power colokan, dan di sini kita masih dapat menggantinya. Jadi tidak tersolder bersama dengan motherboard ya. Masih zaman dulu, walaupun kita bisa menggunakan charger lain USB-C, tapi ini juga tidak tersolder, dan itu masih sangat baik ya. Dengan harga 5 jutaan kurang, bahkan di tempat saya beli 4,9 juta untuk saat ini ya, memasang harganya akan mendapatkan laptop dengan material sangat bagus, ringan, kuat, baterai bagus, layar bagus, performa oke untuk kelasnya. Dan apa yang kurang? Kalau saya rasa yang kurang adalah kalau nantinya keyboard amit-amit rusak gitu ya, itu akan sangat merepotkan. Kenapa? Karena kita perlu mengangkat semua baterai, semua komponen baterai, terus motherboard, baru kita bisa mengakses keyboard. Kelebihan lain dibanding laptop baru, bahkan ya laptop baru kalau saya perhatikan hanya mendapatkan Celeron dengan material juga mungkin hanya plastik ABS, dan saya belum terlalu dalam dengan kemampuan upgrade-nya ya. Juga mungkin RAM-nya hanya 4, SSD 128, dan layar masih sangat mungkin hanya sebatas HD. Kalaupun Full HD, kualitasnya juga perlu kita coba lagi. Tapi sekali lagi, balik lagi, laptop bekas bukan untuk semua orang, dan harus coba langsung kalau memang Akang ingin membeli sebelum yakin ya, kalau memang tidak terbiasa. Saya rasa Dell Latitude 7300 bagus juga untuk Akang masukkan ke wishlist kalau memang hanya punya budget laptop sangat terbatas 5 jutaan saja. Baik, saya pamit, sampai ketemu lagi di lain video atau di blog. Salam Diki Septerian.